Terdapat 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama di Indonesia memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Islam beribadah di masjid, Kristen dan Katolik beribadah di gereja, Hindu beribadah di pura, Buddha beribadah di wihara, dan Konghucu beribadah di kelenteng. Yuk kita simak penjelasan dari para pemuka agama mengenai toleransi di dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip toleransi dalam agama Islam adalah membiarkan umat lain dalam beribadah dan hari raya mereka, tanpa mengusik mereka dan tanpa ikut serta dalam ibadah dan hari raya mereka. Simaklah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kafirun yang dihafal oleh semua kaum muslimin. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga bukan orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Aku bukanlah orang yang menyembah apa yang kalian sembah. Demikian pula kalian bukan orang yang menyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Dalam bergaul, bermasyarakat, dan berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, maka kaum muslimin tetap berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka dalam hal-hal yang bukan termasuk dalam agama mereka, selama mereka bukan orang-orang yang memerangi kita. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita untuk berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri-negeri kita. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang adalah kita memberikan loyalitas kita kepada orang-orang kafir yang memerangi kita, mengusir kita dari negeri kita, atau membantu orang lain untuk mengusir kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah agama kita mengajarkan mengenai toleransi? Seperti apa? Jelas agama kepercayaan Kristen mengajarkan mengenai toleransi. Jelas dari firman Tuhan mengatakan hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saya percaya kasih ini adalah dasar dari toleransi. Apabila kita mau bertoleransi dengan orang lain, kita harus mempraktekkan kasih ini. Kita harus mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Kalau kita mau dihargai, kalau kita tidak mau disakiti, kita juga harus menghargai, mengasihi, menghargai hak-hak orang lain. Itulah toleransi. Paling simpel yang saya lakukan ketika saya pergi kerja, bertemu dengan security, bertemu dengan tukang bersih-bersih, saya menyapa mereka. Ada makanan yang berlebih, saya bagikan kepada orang-orang di sekeliling saya. Kita mewujudkan kasih Kristus, kita bertoleransi dengan orang. Demikian jawaban ini saya buat. Kiranya boleh pergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana toleransi dalam agama Buddha? Toleransi dalam agama Buddha itu sangat menonjol sekali, yang bisa kita pelajari dan sering kita dengar. Di dalam doa agama Buddha, di akhir kata pasti ada sebutan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, yang artinya semoga semua makhluk berbahagia. Di situ kita bisa lihat, mengharapkan, inginkan semua makhluk hidup bahagia. Agama Buddha juga mempunyai 4 sifat luhur. Keempat sifat luhur itu, yang pertama adalah metta, cinta kasih. Cinta kasih itu adalah cinta universal. Cinta bukan hanya kepada seseorang, kepada sekelompok, bukan. Itu adalah cinta universal yang cintanya tidak ada batasnya. Maka kita bisa lihat itu ada toleransi dalam agama Buddha. Dan yang kedua tadi karuna. Karuna adalah welas asih.
kasih sayang. Kasih sayang kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang terlihat, tidak terlihat, binatang atau hewan. Dia akan merasa asih dan sayang kepada mereka, mengasihi mereka, bukan hanya manusia. Yang ketiga adalah mudita. Mudita itu adalah simpati. Simpati itu menggerakkan hati seseorang. Rasa simpati, rasa kasihan kepada makhluk yang menderita, yaitu ingin menghilangkan penderitaan dari makhluk yang menderita. Empat yaitu upeka. Upeka yaitu keseimbangan batin, mempertimbangkan, meluruskan pandangan yang adil, tidak ada non-diskriminasi. Jadi di sini sangat jelas bahwa agama Buddha itu sangatlah menunjukkan toleransi. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari tokoh agama yang berbeda sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan keburukan dan tidak ada agama yang mengajarkan untuk diskriminasi pada suatu perbedaan. Agama mengajarkan kita untuk saling toleransi, gotong royong, saling membantu untuk berbuat kebaikan, walaupun dengan cara yang berbeda. Jadi untuk teman-teman semuanya, stop diskriminasi dan startlah untuk saling mengasihi.